Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi ke kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang. Bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai materi kita pada video pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baik Sobat Hebat, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai mengungkapkan kritik atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Kompetensi dasar pada materi ini yakni mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dari kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran kita yakni mampu mengungkapkan pujian mengenai suatu hal dalam bentuk teks tanggapan, mampu mengungkapkan kritik mengenai suatu hal dalam bentuk teks tanggapan, dan mampu mengungkapkan sanggahan mengenai suatu hal dalam bentuk teks tanggapan. Sobat Hebat, dalam menyampaikan sebuah tanggapan, baik itu berupa tulisan ataupun lisan, kita harus tetap mengungkapkannya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Baik tanggapan tersebut berupa pujian, sanggahan, ataupun kritikan. Seperti dalam Al-Quran Surat Toha ayat 44, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Yang harus digarisbawahi, faqula lahu qawlan layyina. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Perlu diketahui Sobat Hebat, kata kepadanya di sini adalah merujuk ke Fir'aun. Bayangkan Fir'aun yang bukan orang muslim saja, kita diperintahkan untuk tetap bertutur kata yang lemah lembut. Jadi saat kita akan menyanggah ataupun mengkritik orang lain, kita juga harus tetap menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut dan sopan. Selanjutnya, kita belajar terlebih dahulu mengenai langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Yang pertama, menentukan hal yang akan ditanggapi. Sudah pasti, kita ingin menanggapi apa? Apakah sebuah karya tulis, ataupun seni lukis, pertunjukan, film, atau juga fenomena alam atau sosial. Selanjutnya, kita mengamati atau menyimak atau membaca dengan saksama hal yang akan ditanggapi. Sesuai dengan objeknya, apabila itu sebuah pertunjukan, pementasan drama, ataupun film, maka kita harus menyimaknya terlebih dahulu. Kalau itu sebuah artikel ataupun karya tulis cerpen, sastra, maka kita harus membacanya. Selanjutnya, menyusun kerangka opini mengenai hal yang ditanggapi secara terstruktur. Jadi kita susun terlebih dahulu mana yang akan kita tanggapi pertama kali. Misalnya kalau sebuah film, kalian ingin menanggapi judulnya terlebih dahulu, kemudian akting para pemainnya, latarnya, kemudian alur ceritanya, seperti itu. Yang keempat, menggali fakta atau pendapat ahli untuk mendukung opini. Biasanya fakta atau pendapat ahli ini kita butuhkan saat kita menanggapi sebuah fenomena alam ataupun fenomena sosial.
Selanjutnya, mengembangkan kerangka opini menjadi teks tanggapan yang utuh. Jadi setelah kita sudah menulis kerangkanya, kita kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks tanggapan yang utuh. Kemudian, menyunting teks tanggapan yang telah disusun. Setelah kita menulis sebuah teks apa saja, lebih baik kita sunting terlebih dahulu. Barangkali ada salah ketik atau salah pemilihan kata, ejaan, ataupun tanda baca. Setelah disunting, kita perbaiki. Kita tulis kembali teks tanggapan tersebut sehingga menjadi teks tanggapan yang baik dari segi struktur ataupun dari segi aspek kebahasaan. Selanjutnya, seperti yang sudah Bu Hurin sampaikan tadi, kita dalam menyampaikan tanggapan harus dengan baik, dengan bahasa yang sopan. Di sini Bu Hurin menyajikan 4 hal cara menyampaikan tanggapan yang baik. Yang pertama, tanggapan harus sesuai dengan topik yang ditanggapi, tidak boleh melenceng dari topik tersebut. Yang kedua, kalimat tanggapan murni pendapat pribadi, jadi menurut kalian sendiri, menurut perspektif kalian, hal tersebut itu apakah sudah baik ataupun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Yang ketiga, jika yang disampaikan berupa kritik, maka harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Seperti dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 44 tadi, kita diperintahkan untuk bertutur kata yang lemah lembut. Dan yang terakhir, menyajikan fakta sebagai pendukung opini. Kenapa kita harus menyajikan sebuah fakta? Agar opini ataupun argumen kita nanti kuat. Dan yang terakhir, latihan untuk sobat hebat semuanya, yakni latihan menyusun teks tanggapan. Bu Hurin sudah menyediakan 4 objek yang nantinya akan kalian pilih salah satu saja untuk ditanggapi. Ada cerpen berjudul Kupu-Kupu di Pusara Ibu, artikel berjudul Indonesia Darurat Literasi, film pendek berjudul Anak Lanang, dan sebuah seni pertunjukan yakni musikalisasi puisi gugur karya W.S. Rendra. Nah, sobat hebat bisa menemukan salah satu objek ini dengan mengeklik link yang sudah Bu Hurin cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Baik sobat hebat, video ini adalah video terakhir mengenai materi teks tanggapan. Dari video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi teks tanggapan, ciri-cirinya, strukturnya, ciri kebahasaannya, dan dalam video ini kita belajar mengenai cara menyusun teks tanggapan dan cara menyampaikannya dengan baik. Terima kasih sudah belajar hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Hurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.